Bertemu kembali bersama saya di Siska Sukmawati YouTube channel. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu, Ibu Dr. Nugraheni Purwaningsih, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di podcast kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska atau Ibu Siska. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di podcastnya. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan, karena di hari-hari begini tentunya tugas Ibu sangat banyak sekali. Dan kita akan ngobrol sama Ibu dokter kita dengan tema jalankan ibadah Ramadan dan sambut Syawal tetap dengan patuhi protokol kesehatan bersama kita cegah COVID-19. Iya, siap. Nah, kita bicara santai ini Bu Iya, ya. siap, Bu. Ibu dokter nih pastinya punya banyak data nih di Dinas Kesehatan, dan saya jujur sekali salut dengan tim Ibu di jajaran Kota Tanjung Pinang dengan sigap dan kerja yang luar biasa. Sempat melihat di rumah dinas ya Pak Ibu ya, rumah dinas itu tes swab segala macam dilakukan oleh jajaran Ibu yang cukup padat dan sehari-harinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Nah, terakhir ini saya punya data nih Bu, per tanggal 2 Mei 2021 ini, di mana sangat mengkhawatirkan kalau saya lihat, dan saya alhamdulillah bisa ngangkat topik ini di podcast kita. Dan sahabat cerdas, kita lihat kenapa ini terjadi. Siapa yang salah, kita nggak cari siapa yang salah, tapi kita cari solusi untuk menyelesaikannya. Jadi dari data Kementerian Kesehatan per tanggal 2 Mei 2021, Kepri, Provinsi Kepri nih Bu ya, ya salah satunya kabupaten kotanya adalah kita, Kota Tanjung Pinang. Nah, Kepri itu sampai pada angka tertinggi, jadi juara 1 penggunaan grafik keterpakaian ruang isolasi dan ICU untuk COVID-19. Jadi itu sebesar 64%. Nah, ini kan berarti angka COVID kita cukup tinggi untuk Kepri. Mungkin saya minta Ibu untuk share mungkin terkait Kota Tanjung Pinang bagaimana, karena dalam bulan Ramadan ini banyak aktivitas yang kita lakukan bersama-sama, seperti misalnya kita kumpul saat membeli takjilan gitu ya Bu ya. Kemudian juga banyak kumpul-kumpulnya, ya memang dibolehkan tetap sholat, kita sudah sholat, tapi jaga jarak dan penggunaan masker. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang mungkin bagaimana sejauh ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Siska ya, Bu Siska. Gini ya, kita memang kondisi pandemi ya secara keseluruhan itu, dan khususnya di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang pada khususnya itu, mulai bulan Maret itu terjadi ini kemunculan klaster-klaster. Iya, munculnya klaster-klaster. Dan itu kami pun juga ini ya, karena kan di bulan Januari kita mulai akhir Januari kita mulai vaksin ya. Nah, jadi terus Maret itu kok muncul klaster. Saya tuh agak berpikir apakah ini sudah mulai kendor ya, kendor prokesnya di tingkat individu ya, karena merasa sudah ada vaksin ya, sehingga muncullah klaster. Dan ternyata klaster itu berkelanjutan ya, tidak hanya di tempat kita ya, seluruh wilayah Indonesia juga muncul klaster baru ya, bukan muncul peningkatan kasus ya, peningkatan kasus, sehingga kami pun juga ini, aduh bagaimana caranya gitu ya, apalagi kita kan memasuki bulan Ramadan ya, di bulan April kita harus sudah memasuki bulan Ramadan. Terus kita pun juga sudah ada himbauan atau ada ini geliat dari pemerintah bahwa kita harus sudah mulai menghidupkan lagi ekonomi pariwisata ya. Nah, kalau kasus ini terlalu tinggi seperti apa? Apakah semangat untuk menghidupkan aktivitas itu bisa tetap kita lakukan gitu kan? Jadi ya apa boleh buat, kita tetap berusaha untuk mengendalikan ini laju kejadian COVID, dan kita juga 2 langkah ya dalam pengendalian COVID itu, menahan laju pengendalian dan juga mempercepat vaksinasi ya. Wah, kita jadinya alhamdulillah Tanjung Pinang percepatan vaksinasi cukup bagus ya Mbak ya. Setiap ada drop vaksin yang
disampaikan ke kita itu penyerapan dari animo masyarakat itu cukup tinggi ya, pada mau divaksin cukup tinggi gitu ya, meskipun banyak juga kelompok-kelompok yang menolak gitu, tapi alhamdulillah itu cukup tinggi. Dan pemerintah juga strateginya disambut oleh ini ya, kelompok-kelompok tersebut. Misalnya pas pada waktu kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita menvaksin para pengurus masjid ya, para imam masjid, marbot, dan semuanya itu ada sekitar 900-an. Itu sudah divaksin oleh dengan itu kebijakan gubernur. Sehingga kita untuk masjid itu makanya begitu kita mendapat himbauan dari pemerintah boleh membuka masjid dengan prokes yang ketat, kita sudah cukup percaya diri ya untuk bisa menjalankan atau menyambut baik ini kesempatan itu ya, dibanding tahun lalu yang kita tidak boleh sama sekali kan. Jadi kita pun juga ini terus juga sebelum itunya itu juga untuk menyambut pariwisata juga kita juga sudah memvaksin para pelaku pariwisata ya, seperti hotel ya, terus pelaku travel ya, pengelola travel perjalanan, terus kafe-kafe itu sebagian besar sudah di Kota Tanjung Pinang. Dan kita secara internal di pemerintah juga intens ya melakukan ini perbaikan kebijakan bagaimana cara pengendalian ini COVID itu, Bu Siska ini. Iya. Terima kasih nih Bu, sedikit sudah sharing. Dan memang kalau vaksin kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mengikuti Ibu, dan kami semua di kantor wilayah sudah divaksin juga. Jadi ini memang kerjasama antar lembaga dan disambut baik oleh masyarakat. Iya betul. Nah, tapi angka, data dan kondisi hari ini membuat kita memang harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Bu. Dan Kepulauan Riau, Gubernur kita baru mengeluarkan surat edaran, kalau saya boleh baca ini Bu ya, nomor 460 tahun 2021 tentang peniadaan perjalanan orang selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Yang ini ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota ya Bu ya, untuk menyampaikan kepada masyarakatnya dan membuat edaran terkait ini. Jadi perjalanan di dalam kabupaten kota pun ada prokes yang harus dipenuhi. Iya betul. Iya. Nah, terkait ada yang bilang kita mau pergi mudik gitu. Kan ini kan jalan sarana silaturahmi yang memang budaya Indonesia yang mayoritas kita Muslim memang mudik, tapi kenapa begini begitu? Kenapa pemerintah membuat kebijakan begini? Dan termasuklah saya kalau tidak salah pernah baca instruksi ya Bu ya, dari wali kota kita, Kota Tanjung Pinang, bahwa kita tidak boleh melakukan yang namanya takbir keliling tahun ini, meskipun kita dibolehkan sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah itu juga mesti menggunakan masker sebenarnya. Nah ini kan masih banyak sekali saya lihat yang sholat tidak pakai masker gitu ya. Nah ini bagaimana Dinas Kesehatan menyikapi ini, dan terkait juga angka kita, bagaimana kiat yang dilakukan Dinas Kesehatan, apalagi ini mau Lebaran gitu ya Bu. Pastinya ASN Ibu juga punya keinginan untuk libur Lebaran juga gitu ya. Ini seperti apa Ibu? Iya, memang ini percepatan penambahan kasus ini memang di tempat kita memang ini Bu ya, memang malah lebih tinggi mungkin atau hampir menyamai puncak yang terjadi di tahun 2020. Pernah di 2020 itu bulan November itu juga sampai 300 yang terpantau di jadi kita sekarang juga sudah 400 kan. Nah, berarti sudah merah ya Bu ya? Iya, sudah merah, rata-rata merah. Tapi gitu kita kebetulan memang di akhir April ya, pertengahan April itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat pengendalian COVID itu dengan instruksi Imendagri nomor 3 tahun 2021 dengan penerapan PPKM Mikro. PPKM Mikro. Nah, PPKM Mikro itu adalah pembatasan
apa ya, pembatasan aktivitas masyarakat itu berbasis mikro, artinya berbasis kelompok masyarakat terkecil, ya itu di tingkat RT RW. Sehingga dengan adanya itu diharapkan cara pengendalian angka di tingkat RT RW itu bisa terpantau secara nyata itu ya. Misalnya RT ini terjadi ada 2 kasus di situ, harusnya diharapkan dalam 14 hari tidak terjadi penambahan kasus di situ. Nah gitu. Itu baru dikatakan penerapan PPKM berbasis mikro itu berhasil. Tetapi apabila dalam 14 hari itu kasusnya tetap bertambah di situ, artinya penerapan tidak berhasil itu. Dan itu baru dimulai itu sekitar 15 Februari ya, 15 Februari berarti udah Februarian ya, Februari, Maret, April ini mulai ini kita lihat terus. Kita kemarin dikiranya kan pas mulai meningkat kasus itu tanggal 16 Maret ya. Kita PPKM mikro itu tanggal 15 Februari sekitar gitu kalau nggak salah saya itu. Nah, itu belum kita evaluasi ya. Memang kita secara grup selalu memonitor ya. Terus setiap ada rapat koordinasi OPD setiap bulan juga saya di bidang kesehatan itu saja yang tidak pekerjaan yang lain, itu saja yang menjadi fokus karena itu tidak bisa selesai oleh diri kita sendiri, oleh dinas bersama-sama, sehingga memang kami setiap itu Bu Wali Kota memerintahkan kami dinas kesehatan itu presentasinya itu gitu kan. Terus sampailah kita mendapat vaksin ya, vaksin karena kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan, takut nanti pas bulan suci Ramadan terjadi animo itu, jadinya kita ini udah vaksin juga harus dikejar sebelum bulan suci Ramadan, harus sudah terserap cukup banyak gitu. Jadi kita itu fokus kita sekarang, tidak ada pekerjaan lain kecuali yang rutin memang itu mengenai kesehatan ibu, kesehatan balita yang rutin itu tetap harus jalan ya. Tapi yang itu di situ ya, karena itu menjadi kerja bersama ya, tidak bisa selesai sendiri gitu ya. Kemudian saya merujuk kembali nih Bu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur nih. Memang baru ini berlaku tanggal 6. Oh iya, jadi besok ya. Tanggal 6 besok ini kalau kita sampaikan hari ini nih, harapannya memang disosialisasikan dengan baik karena memang diperintahkan dalam surat edaran ini kepada Bupati dan Wali Kota bahwa untuk dapat mensosialisasikan surat edaran ini, kemudian melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi posko pengamanan terpadu di pelabuhan, kemudian di bandar udara, dan serta terminal. Kemudian juga mendorong satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten kota untuk meningkatkan upaya pendisiplinan. Nah, ini yang tadi mungkin Ibu sampaikan terkait dengan Mendagri juga ya Bu, yang merupakan satgas-satgas di tingkat kabupaten kota, kemudian di kelurahan, di kecamatan itu lebih meningkatkan pendisiplinan. Nah, terkait ini Bu, apa yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan? Karena kan bertugas mensosialisasikan juga nih Bu. Betul. Saya juga sebagai penyuluh hukum juga kalau ada kebijakan keluar langsung mencari para pihak yang bisa memberikan informasi juga nih. Dan saya terima kasih lagi-lagi kepada Ibu hari ini di tengah-tengah kesibukan menyempatkan diri untuk ngobrol tentang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang untuk meningkatkan pendisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan Bu, terkait penggunaan masker, cuci tangan, apalagi ini kan kalau mau lebaran gini, seminggu sebelum lebaran ini mall makin tinggi, kemudian pusat perbelanjaan juga makin tinggi. Nah, ini prokesnya seperti apa Ibu? Memang kita terkait dengan penegakan disiplin itu memang bukan murni dari bidang kami ya Bu ya, bukan dinas kesehatan ya, itu tentu melibatkan satker-satker yang bertugas untuk sebagai penegak disiplin itu ya, penegak perda, penegak peraturan dan semuanya. Dan itu di Kota Tanjung Pinang itu sudah dilakukan bersama-sama ya, di mana di situ melibatkan Satpol PP, TNI TNI Polri ya, di tingkat masyarakat seperti Babim Kamtibmas ya, semuanya itu sudah secara rutin ya. Dan sekarang ini mereka, kemarin saja saya pas pulang dari kantor jam 4 lebih itu
di kampung-kampung itu Babin dengan para RT itu ada yang memakai mobil keliling di itu sambil menyampaikan gitu ya, dengan ini bahwa kita sekarang dalam zona ini, sehingga dihimbau untuk selalu memakai masker setiap keluar dari rumah gitu ya, meskipun hanya ke kedai apa bagaimana gitu ya, apalagi untuk seperti saya, makanya mereka memang menyampaikan sesuai dengan aturan kami di bidang kesehatan itu akan memberikan masukan-masukan ya, misalnya gini, yang harus pakai masker itu kemana saja gitu ya, terutama siapa saja gitu misalnya gitu kan. Jadi kadang-kadang pas pada waktu mereka ini, oh ini apa, harus nggak apa-apa kok ini cuma berkunjung dengan tetangga atau apa, itu harus diingatkan, oh itu juga berisiko. Iya, apalagi kalau tetangganya itu seorang ini pekerja seperti kami ya, yang setiap hari keluar dari rumah ketemu dengan banyak orang. Nah itu mesti harus harus lebih sadar memakai masker itu setiap saat gitu ya, apabila bersinggungan dengan orang lain. Begitu masuk ke rumah pun juga gitu, selalu kita mengingatkan kepada teman-teman selaku penegak disiplin itu bahwa harus selalu diingatkan seperti itu gitu ya. Di masjid juga gitu kan, di masjid memang boleh ya, alhamdulillah sudah diperbolehkan, tetapi pada waktu berzikir yang akan duduk lama-lama itu kalau bisa memakai jarak ya, mengambil jarak gitu ya. Pas pada waktu berdiri mau sholat ya sudah menurut aturan yang ada di situ, silahkan memang sudah diatur, tapi pas pada berjarak tidak boleh ngobrol, tidak boleh berlama-lama gitu ya. Terus dan kemarin juga kita menghimbau apabila di situ ada toa dan sebagainya, toa itu dimanfaatkan juga untuk memberi edukasi ya. Sewaktu-waktu harus memberikan edukasi bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga protokol kesehatan harus tetap diterapkan itu. Dan itu Bu, tidak hanya sekali dua kali ya, misalnya gitu, pas pada waktu kita evaluasi itu kita sampaikan. Jadi pas pada waktu turun itu harus diingatkan lagi terus itu, meskipun sudah pakai ini, tapi hal-hal yang bisa terlepas itu harus diingatkan terus gitu kan gitu. Jadi sahabat cerdas, apa yang dilakukan Dinas Kesehatan, Ibu beserta jajaran itu sudah sangat luar biasa. Kita tidak bicara tentang siapa yang salah ya Ibu, tapi kalau kita sedikit berbicara tentang aturan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID Republik Indonesia nomor 13 kemarin tentang larangan mudik, turun lagi dari Mendagri juga, kemudian setiap lembaga bikin aturan termasuk Kementerian Hukum dan HAM, kami juga Sekjen mengeluarkan surat edaran juga, kemudian sampai kepada kabupaten kota, provinsi mengeluarkan edaran, dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kepri ini berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama, sahabat cerdas. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan semua kita, termasuk sudah divaksin tadi, tidak menjadikan kita harus bebas dari COVID dengan sendirinya. Betul, perlu upaya yang dilakukan bersama oleh masyarakat gitu ya Bu. Jadi tidak hanya pemerintah, harus dibantu oleh masyarakat, karena sudah begitu banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak membuat ini angkanya turun, tapi kok sangat mengkhawatirkan, terlebih Kepri, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Nah Bu, apa himbauan Ibu untuk masyarakat kita ini, sahabat cerdas sekalian dimanapun berada, terkait angka yang tinggi, apa yang harusnya kita masyarakat lakukan untuk membantu pemerintah menurunkan angka COVID, dan kalau bisa pastinya kita berharap COVID ini berakhir. Ya memang ini ya, kita harus sadar ya bahwa belum semua masyarakat atau populasi yang tervaksin itu belum tinggi ya. Apabila vaksinasi itu sudah mencapai herd immunity ya, sekitar 70% dari populasi di suatu wilayah tersebut, itu insya Allah itu pandemi ini perlahan-lahan akan berakhir ya. Amin. Tetapi apabila populasi yang tervaksin itu belum mencapai seperti itu tetap
tetap punya resiko. Yang namanya protokol kesehatan itu tetap harus ditegakkan dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada. Setiap keluar rumah harus memakai masker. Dan itu yang pertama. Setiap keluar rumah harus pakai masker. Harus dimanapun dia, ya, setiap dia habis memegang benda-benda yang ada di sekitarnya harus diusahakan cuci tangan atau memakai hand sanitizer yang berbasis alkohol sebelum memegang daerah wajah. Ya, itu. Yang kedua, harus cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Ya. Yang ketiga, Bu. Nah, kalau bisa mungkin itu menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ya, misalnya kita sedang antri nih, membeli takjil gitu, membeli bukaan. Kemudian di situ rame gitu kan. Aduh, nanti gimana? Cari dulu lah yang tempat lain yang sepi ya. Nanti baru kita kembali ke situ atau kita order dulu. Nanti kapan itu baru diambil ya. Misalnya tinggal jemput. Jadi mungkin itu harus kerjasama antara yang punya kedai itu dengan pelanggannya ya, dengan sistem antrian misalnya. Boleh ditinggal ini antri ini. Jadinya dia tidak menunggu di situ. Dia boleh mengambil di tempat lain dulu yang dia butuhkan. Nanti kapan-kapan dia kembali ke situ, sudah belum saya nomor sekian gitu, sama dengan di dokter gitu ya, sehingga biar tidak terjadi penumpukan di situ dan orang itu tidak cemas, nanti saya nggak kebagian ini kan gitu kan, jadi dia ke situ terus itu, gitu Bu. Ya, jadi 3 hal ini tetap menjadi hal yang harus kita lakukan bersama sahabat cerdas. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan bawa hand sanitizer kemanapun dan jauhi kerumunan. Nah, kalau bicara mudik nih Bu, sebelum kita mengakhiri ngobrol kita, banyak sekali yang kontra ini. Kenapa nggak boleh mudik? Sebenarnya di mana sih titik tidak bolehnya itu? Jadi bukan sebenarnya kalau misalnya mudiknya langsung bisa pakai kendaraan pribadi tanpa ketemu orang mungkin aman saja ya Bu. Tapi ini tidak boleh mudik karena ngumpulnya orang di bandara, ngumpulnya orang di pelabuhan itu mungkin ya Bu. Mungkin Ibu bisa bantu untuk menguatkan pemerintah kenapa sih nggak boleh mudik? Iya memang sih ini ya. Kita tetap akan berisiko membawa itu ya, virus itu ya. Meskipun kita mungkin memakai mobil pribadi ya. Misalnya kita pindah dari zona satu ke zona lain ya. Misalnya dari zona yang merah berkunjung ke zona hijau, meskipun kita tuh dalam mobil loh, kita nggak bisa menjamin itu di situ tuh bersih gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi zona ini sahabat cerdas menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau mudik, terus kita mau mudiknya ke Jakarta, lihat seperti apa zona di Jakarta. Kita tidak, tapi ketika kita ke sana nanti kita balik lagi ke sini, mungkin kita akan menularkan di sini. Jadi ini mungkin Bu yang banyak masyarakat tidak paham tentang zonanya dan tidak ada kekhawatiran dan merasa sehat saja. Tapi sepanjang perjalanan kalau pakai mobil pribadi saja beresiko, apalagi yang pakai kendaraan umum. Karena saya kan nggak bisa milih, oh pesawatnya penuh saya nggak jadi deh, kan nggak bisa begitu, begitu ya. Jadi terkait mudik ini ternyata itu yang disampaikan Ibu Dokter kita tadi menjadi pengetahuan baru buat kita sahabat cerdas terkait zona. Jadi zona ini sangat mempengaruhi bertambahnya angka COVID di Indonesia. Mudah-mudahan kisah yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia. Amin. Ternyata kalau ngobrol tentang ini memang tidak akan ada habisnya. Tetap kita sama-sama berbuat, memulai dari diri kita sendiri ya. Siap, Ibu. Iya, itu yang penting. Sebelum menutup obrolan kita, mungkin ada closing statement, pesan yang sangat perlu Ibu sampaikan kepada masyarakat kita sehingga kita dapat membantu pemerintah, membantu diri kita sendiri untuk tidak terkena COVID-19. Iya, terima kasih. Mungkin himbauan saya ya, dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang, itu adalah mendisiplinkan diri sendiri ya. Mendisiplinkan diri sendiri, jujur ya. Misalnya ya, kita itu memang ada pernah kontak dengan orang yang suspek, orang yang ini, kita harus jujur kepada diri sendiri. Oh ya, saya kemarin ketemu dengan itu di sana dan itu sekarang dia itu positif. Dia harus sudah mulai mengisolasi diri sendiri sebelum dia terbukti dia itu clear atau tidak. Itu tidak boleh menutup-nutupi. Tidak boleh dia merasa saya nggak apa-apa kok, saya ini. Mendingan dia menghubungi pusat kesehatan, mengonsultasikan. Menghubunginya bisa lewat telepon saja ya, bisa lewat telepon saja atau ke puskesmas yang terdekat, melaporkan kondisinya ya.
saya kemarin seperti ini, saya serumah dengan ini, seperti apa yang harus saya lakukan itu. Karena itu sekarang ini yang terjadi, mereka menjadi terawasi untuk tidak melakukan aktivitas itu setelah terkonfirmasi positif. Padahal sebelumnya orang-orang yang pernah bersinggungan dengan mereka itu bisa jadi sudah menjadi pembawa itu. Jadi itu harus diindikan kepada kita harus jujur mendisiplinkan diri sendiri, baik untuk memproteksi kita dengan masker, dengan hand sanitizer, dengan menjaga jarak, dan juga apabila kita terpapar dengan orang-orang yang positif COVID harus segera menghubungi pusat-pusat kesehatan di dekatnya. Iya. Nah, itu pesan dari dokter kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan ini. Dan untuk masyarakat umum, sahabat cerdas, ketika di lingkungan kita ada yang kena COVID-19, satu hal juga yang saya banyak dapat konsultasi nih Bu, jangan dikucilkan. Oh, jangan, tidak boleh ya. Jadi dikucilkan ini membuat keluarga semuanya juga merasa jadi takut. Ini yang mungkin membuat orang tidak mau jujur dia ketemu dengan siapa, nggak mau jujur memeriksakan dirinya karena takut nanti dikucilkan. Nah, ini sahabat cerdas, bincang kita pagi ini bersama Ibu Dokter, mudah-mudahan membawa manfaat, dan saya sangat berterima kasih untuk waktu yang Ibu telah luangkan. Sama-sama Bu Siska. Tetap selamat menjalankan ibadah di bulan puasa di minggu terakhir. Sama-sama. Insya Allah bisa mengoptimalkan ibadah kita dan tugas-tugas kita. Kita mendoakan 10 hari terakhir puasa ini banyak doa yang akan diijabah. Amin. Indonesia bebas COVID. Amin. Dan untuk Ibu jajaran, terima kasih telah memberikan pelayanan yang maksimal. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan pelayanannya. Insya Allah ya. Doakan saja untuk bisa tetap semangat ya. Salam sehat untuk kita semua. Iya, sama-sama Bu Siska. Ibu juga kita saling berperan di bidangnya masing-masing ya Bu Siska. Terima kasih. Sampai di sini dulu sahabat cerdas. Jangan lupa share jika ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat di-share. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen apa yang telah kami sampaikan. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu.